mikirin soal jalan hidup kalian? Coba bayangin deh, apa jalan hidupmu itu lurus, mulus, kayak jalan tol? Atau jangan-jangan malah terasa kayak jalanan yang rusak, penuh lubang, dan belokannya tajam? Nah ternyata, 2000 tahun yang lalu ada sebuah pesan kuno tentang cara meratakan jalan hidup kita. Dan pesan itu kayaknya jauh lebih relevan buat kita hari ini daripada yang kita bayangin. Yuk kita gali lebih dalam. Semuanya berawal dari sini, dari sebuah kutipan dari Nabi Yesaya. Coba deh bayangin suasananya. Di tengah padang gurun yang sepi dan sunyi, tiba-tiba ada suara yang menggema. Sebuah perintah. Ini bukan cuma pengumuman biasa loh, ini tuh kayak panggilan darurat buat sebuah persiapan besar-besaran. Bikin penasaran kan? Jadi, suara siapa sih itu sebenarnya? Siapa sosok di balik panggilan yang misterius dari padang gurun ini? Oke, saatnya kita kenalan sama orangnya. Nah, sosok ini nggak muncul di istana megah atau di pusat kota yang ramai. Dia justru muncul di padang gurun Yudea, tempat yang dianggap liar, terpencil. Kamu tahu, di zaman itu, padang gurun itu tempat yang spesial. Bukan cuma tempat kosong, tapi justru di sanalah orang-orang merasa lebih dekat sama Tuhan, jauh dari semua kebisingan dan kepalsuan dunia. Jadi lokasinya aja udah jadi sebuah pesan tersendiri. Penampilan Yohanes ini juga bukan soal gaya-gayaan ya, setiap detailnya itu punya makna. Jubah bulu untanya itu ngingetin orang sama nabi-nabi besar zaman dulu kayak Elia. Dan makanannya, belalang dan madu hutan. Ini nunjukin kalau dia menolak total kemewahan. Hidupnya sendiri itu udah jadi cerminan pesannya. Ada hal yang jauh-jauh lebih penting daripada urusan duniawi. Dan wow, dampaknya itu luar biasa. Coba deh bayangin, orang-orang rela ninggalin kenyamanan kota, jalan jauh ke padang gurun yang panas, cuma buat dengerin orang ini. Pasti ada sesuatu dalam pesannya yang begitu jujur dan menusuk, sampai bisa menyentuh hati mereka dan bikin mereka mikir, aku harus berubah, aku butuh awal yang baru. Oke, sekarang kita bahas, apa sih artinya mempersiapkan jalan itu? Biar gampang, kita pakai analogi yang simple banget. Di zaman dulu, ini tuh beneran kejadian loh. Kalau ada raja atau pejabat penting mau lewat, semua orang bakal keluar rumah buat ngeratain jalan. Mereka singkirin batu-batu besar, timbun lubang-lubang, pokoknya mastiin jalannya mulus. Kenapa? Sebagai tanda hormat, biar perjalanan tamu agung itu lancar. Nah, Yohanes pakai gambaran yang semua orang paham ini buat ngejelasin misinya. Nah, ini dia intinya. Ini semua bukan tentang jalanan aspal, tapi tentang jalan hidup kita. Mengakui jalan yang berliku itu artinya kita jujur sama diri sendiri soal kesalahan-kesalahan kita. Menyingkirkan batu rintangan itu artinya ninggalin kebiasaan buruk yang selama ini ngehambat kita. Dan meratakan tanah, itu artinya memperbaiki hubungan yang mungkin rusak sama orang lain. Semuanya soal persiapan hati. Dari analogi menyiapkan jalan tadi, kita sampai ke inti pesan Yohanes. Jadi sebenarnya apa sih satu kata yang dia teriakan? Mungkin kata bertobat kedengarannya berat atau kuno gitu ya. Tapi sebenarnya idenya tuh simple banget dan relevan banget buat kita sekarang. Ini bukan cuma soal ngerasa bersalah, tapi ini soal bikin keputusan sadar untuk putar balik. Kayak kita lagi jalan terus sadar, wah ini salah jalan. Lalu kita dengan berani mutusin buat putar balik ke arah yang benar. Sesimpel itu. Panggilannya ini jelas banget. Dan yang paling penting penuh harapan. Prosesnya simpel. Akui dan putar balik, itu bertobat. Lalu tandai awal yang baru dengan dibaptis. Hasilnya, kamu diampuni. Kamu dapat kesempatan buat bener-bener mulai lagi dari nol. Keren kan? Oke, ada satu sisi dari karakter Yohanes yang keren banget dan ini penting buat kita tahu, yaitu cara dia memandang dirinya sendiri. Coba bayangin, di puncak popularitasnya, dia itu bisa dibilang kayak influencer paling top zaman itu. Semua orang datengin dia. Dia bisa banget manfaatin momen itu buat bikin dirinya terkenal. Tapi dia nggak gitu. Dia malah terus-terusan bilang, hey, ini bukan tentang aku ya. Aku cuma pembuka jalan. Tunggu aja, yang paling penting itu sebentar lagi datang. Dan kalimat ini, wow, ini dalam banget maknanya. Di zaman itu, ngelepasin tali sandal itu tugasnya budak yang paling rendah. Dan Yohanes bilang, dia bahkan nggak ngerasa layak buat ngelakuin tugas paling hina untuk sosok yang akan datang. Ini level kerendahan hati yang luar biasa. Nah, tabel ini ngebantu kita banget buat ngerti bedanya. Yohanes itu mempersiapkan jalan, tapi Yesus, dia adalah sang jalan itu sendiri. Baptisan airnya Yohanes itu ibarat ngebersihin lumpur dari baju kita, pembersihan simbolis dari luar. Tapi baptisan Roh Kudus dari Yesus itu jauh lebih dalam, yaitu mengubah hati kita dari dalam. Yohanes membangun jalan rayanya, tapi Yesus adalah tujuannya.
Oke, setelah kita jalan-jalan ke 2000 tahun lalu, sekarang kita tarik semuanya ke sini, ke zaman kita sekarang, di era digital ini. Gimana caranya kita meluruskan jalan versi kita? Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak, mungkin kerikilnya itu kebiasaan kita suka nunda-nunda kerjaan, atau lubangnya itu cara kita ngomong sama orang tua yang kadang nyelekit, atau mungkin belokan tajamnya itu rasa cemas kita yang berlebihan soal masa depan. Apa nih yang ada di jalan hidupmu sekarang? Nah, ini nih pertanyaan yang kena banget buat kita. Kadang, batu besar yang paling ngalangin jalan kita itu ada di genggaman kita sendiri, smartphone kita. Pas kita nge-scroll dan terus-terusan bandingin hidup kita sama versi polesan hidup orang lain, atau pas kita kejebak di perdebatan penuh amarah di kolom komentar, sadar nggak sadar, kita lagi bikin jalan kita sendiri jadi makin kasar dan berliku. Jadi, bertobat di era digital itu gimana caranya? Mungkin sesimpel memilih buat nggak ikutan nimbrung di debat online yang isinya cuma benci. Atau bisa juga dengan berani nekan tombol unfollow akun-akun yang bikin kita ngerasa minder terus. Meluruskan jalan itu bisa berarti secara sadar memilih buat ninggalin jejak kebaikan di dunia maya, bukan jejak kemarahan. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Pesan Yohanes ini bukan soal satu perubahan besar yang dramatis terus udah selesai, bukan. Ini tuh sebuah proses. Setiap hari kita punya pilihan, kita mau biarin batu-batu baru numpuk di jalan kita, atau kita mau aktif membersihkannya sedikit demi sedikit. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan ini aja. Gak usah mikirin ngerombak seluruh hidup dalam semalam, itu berat. Coba pikirin satu hal kecil aja, satu batu kerikil yang bisa kamu singkirkan dari jalanmu mulai hari ini. Bisa jadi itu satu kebiasaan buruk, satu pola pikir negatif, atau satu cara interaksi. Karena kadang, membersihkan satu batu kecil itu udah cukup buat memulai perjalanan di jalan yang baru dan jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.